Halo Budum, lanjut part 2 buat patch terbaru di kelas KB. Nah, ini dia nih yang bakal berat banget rasanya karena gua menyimpulkan ini adalah major patch. Jadi patch yang besar, patch yang hitungannya juga bakal ngubah konsep permainan MPL pelan-pelan. Kenapa gue bilang pelan-pelan? Karena mungkin kelihatannya nggak begitu kayak, wah ini nih bener nih, patchnya bener-bener ngubah banyak hal. Enggak kayak yang waktu season 8, season 9 yang dari marksman jungler tiba-tiba jadi tank jungler, enggak. Tapi lebih ke gameplaynya aja, signifikan ke gameplay, lebih signifikan ke reward gameplaynya juga. Jadi kayak misalkan turtle yang bener-bener jadi hidangan utama ya kan. Makanya ini patch yang menurut gua ngubah 2 menit awal lah, ngubah early game agar nanti teman-teman tuh bisa ada gambaran lebih kalau early game itu sepenting itu di patch yang terbaru. Kalau begitu kita langsung masukin gamenya dulu, let's go. Oke, kita bakal mulai dari yang pertama, kenapa backgroundnya map doang ya kan. Jadi gue bakal tunjukin dulu nih ke kalian semua, nih penyesuaian XP-nya, teman-teman bisa baca di tengah-tengah sini. Jadi Mobile Legends Bang Bang itu mau mengoptimalkan persyaratan EXP untuk meningkatkan level di early game agar memberikan lebih banyak kemungkinan saat perebutan turtle yang pertama. Biasanya seperti yang kita tahu, kalau menit 1.40 mid laner biasanya ke XP lane, farming berdua, dan nanti roamernya bakal farming di mid lane. Tapi buat sekarang, peningkatan EXP yang diperlukan untuk level 2 sampai level 4 ini makin lebih diperbanyak, atau tanda kutip ya, gampangnya gue bilang kayak dipersulit lah untuk leveling di level 2 sampai level yang keempat. Tapi mengurangi EXP yang diperlukan untuk level 4 sampai level yang ke-6. Namun total EXP yang diperlukan di antara level 2 sampai level 6 itu tetap sama. Jadi jatuhnya kalau kalian ada di level yang kedua sampai level yang keempat, itu kalian akan kesulitan untuk mengambil level atau mencari minion untuk mendapatkan level. Dan gue akan sedikit memilah kali ya hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan nanti di in-game, terutama untuk para XP laner, agar kalian itu nanti bisa mendapatkan setidaknya satu kesempatan untuk dapetin level 4. Dan setelah turtle-nya kalian dapatkan, kalian bakal lebih gampang untuk dapetin level ke-5 dan level yang ke-6. Poin kedua, untuk menyeimbangkan penyesuaian EXP, kami telah memperkuat EXP dasar yang diperoleh dari Horn Lizard, Fire Beetle, dan Lava Golem untuk membuat jungler mencapai level 4 lebih awal. Jadi kesimpulan untuk di patch terbaru kali ini, yang bakal struggling itu adalah yang non-jungler. Yang jungler kemungkinan besar bakal dapetin level yang keempat setelah mengamankan hampir keseluruhan jungle monsternya aja. Kayak misalkan di Scale Lizard nih, Horn Lizard ya kan, terus ada di purple buff ini, terus di sini atau di sini ya kan. Setidaknya kalian tuh pasti bakal dapetin level yang keempat. Tanpa Little Wanderer pun gue yakin di sini teman-teman jungler pasti bakal dapetin level yang keempat. Tapi untuk beberapa teman-teman lainnya yang role-nya roamer, mid laner, XP lane, wah ini harus muter otak dan cari rotasi baru biar bisa dapetin level yang keempat. Kenapa bisa begitu? Karena kayaknya Munton udah sadar deh, loh kok ini menit 2 pro player udah nemuin triknya nih biar semua player itu dapetin level yang keempat gitu loh. Mau jungler, mau roamer, mau mid lane, mau god lane, mau XP laner, semua udah pada tahu tips and triknya biar dapetin level yang keempat bebarengan di menit yang kedua, biar tim fight turtle-nya itu bener-bener ya udah ada di level yang keempat gitu loh. Semua punya ultimate. Tapi buat sekarang, mau tidak mau dengan perubahan ini, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Contohnya apa? Contohnya, kalau kalian bawa Roger, Julian, Selena, atau hero-hero lain yang cuma ngandelin 2 skill tanpa ada ultimate, udah kuat banget buat team fight. Contoh lainnya ya mungkin kayak Lilia, terus kayak Esmeralda juga oke. Atau kalian mungkin bisa look up ke Terizla, ke Chow juga sangat-sangat oke untuk team fight di early game. Atau ya kita buka aja kali ya, kita buka hero-heronya teman-teman kalau gitu, buat ngelihat kemungkinan-kemungkinan hero-hero yang bisa diamankan di bawah level yang keempat. Ini kayaknya Akai, Franco, Tigreal kayaknya enggak sih, kurang, kecuali kalau misalkan Akainya jadi jungler mungkin ya. Minotaur oke, dia punya heal, dia juga punya knock up, kayaknya bagus-bagus juga. Hilda, Hilda buat nge-engage assassin oke, karena dia nggak butuh-butuh banget level 4. Tapi kalau dia udah dapetin level keempat, dia udah pasti jungler musuh tuh bakal lebih terkena pressure. Apalagi kalau misalkan dia tuh modelan yang jungler-jungler assassin gitu loh. Grok, wah ini Grok butuh banget level 4 malah gua ngerasanya. Hylos, Hylos jungle gimana? Kayaknya lebih oke tuh kalau Hylos jungle. Kufra butuh level 4, Belerik juga butuh level 4. Nah, Uranus Esme kalau jadi XP laner oke sih. Buat Basya kalau jadi jungler udah dapetin level 4 oke banget. Carmilla butuh level 4. Rata-rata butuh level 4 sih buat tanker-tanker roamer ya terutama ya. Oh, tapi anyway, Glue kayaknya oke sih. Glue dipikir-pikir ya.
buat ngebadanin doang, buat ngezoning kayaknya oke. Nggak butuh level 4. Edit juga oke nih. Edit kan level 2 aja udah bisa ganking lah, udah bisa teamfight early game. Dan kalau misalkan untuk di hero-hero fighter kayaknya Chow paling oke buat teamfight di early game. Ruby juga oke buat teamfight di early game. Apalagi ya yang belum dapetin level 4? Jawhead oke di early game, nggak jelek-jelek banget. Kaja butuh level 4 sih teman-teman. Ini makanya level 4 penting banget dan mahal banget harganya. Gimana caranya kita bisa dapetin level 4 dan bantu setup jungler kita? Karena peningkatan EXP yang diperoleh saat mengeliminasi turtle tuh meningkat sampai 12,5%. Makanya kayak Chow, Xborg bagus ya teman-teman. Xborg bagus karena ya Xborg kan kalau level 4 dia Viraga armor tapi ujung-ujungnya armornya pecah. Kebetulan Xborg di 2 level utamanya aja dia udah bisa nyerang lah, udah bisa ngezoning. Sylvana gue gak tau Sylvana bakal jadi bagus atau enggak ya, karena level 4 Sylvana juga ultimate-nya oke banget. Karena menurut gue Sylvana level 4 ya sangat oke lah ultimate-nya yang gue rasa ya. Benedetta juga oke nih. Benedetta sebenarnya butuh ultimate, tapi Benedetta kalau buat XP lane, buat nge-clear zoning juga oke. Khalid juga oke, 2 level juga udah cukup buat teamfight. Pakito tetap bakal jadi opsi sih harusnya. Terus Arlott butuh level 4 sih. Tapi kalau misalkan temennya bisa ngasih efek stun, ini oke banget. Nah buat Julian kayaknya khusus mid lane sih, karena Julian dia level 3 aja udah bisa teamfight teman-teman. Nah special mention menurut gua ya, special mention buat jungler seperti Roger. Mana tuh Roger di fighter ya. Nah kayak Roger nih. Roger itu tuh dari awal dia udah punya ultimate. Makanya buat jungler kayak Roger gini kan bagus banget nih di patch yang sekarang. Karena apa? Karena ya dia udah gak perlu mikirin level yang keempat atau ngejar level segala macem. Apalagi pattern dia kan pattern buat farming, sama kayak Aulus juga nih. Aulus juga bagus buat jungler sekarang. Mungkin kalau roamer Selena kali ya. Selena menurut gue bisa buat masuk ke meta lagi. Gak meta-meta banget, tapi karena emang Selena hero gambling sih. Kalau lelenya gak kena, early-nya gak bakal bisa jalan gitu loh. Tapi dengan Selena, kalau lu jadi roamer di level 2 aja, lu udah punya semua skill men. Lu udah bisa pakai semua skill. Dan lu udah bisa nge-pressure, nge-poke early game, ngerusuh-rusuh jungle. Makanya kayak Selena nih bagus banget buat early game. Dan mungkin beberapa hero kayak Kadita, Matilda juga nih mungkin bakal kepake lagi pelan-pelan teman-teman. Karena efek dari di bawah level yang keempat tadi itu mempermudah beberapa hero untuk digunakan di patch yang sekarang. Lanjut lagi hero-hero mid laner, mage. Oh kayaknya kalau mid laner tuh butuh level 4 sih. Oh kecuali mungkin Valir. Valir oke nih buat early game nih. Valir oke buat early game, tapi ya balik lagi teman-teman, strategi early game doang harusnya nggak cukup. Kalian juga harus mempertimbangkan bagaimana nanti ketika sudah mulai masuk mid game sampai dengan late game. Faramis butuh banget bahkan level yang keempat. Tapi kalau kalian kalah turtle ya udah strategi late game siapin gitu loh. Udah sih kayaknya. Novaria juga butuh ultimate karena yang mahal dari Novaria tuh ultimate-nya. Gold laner kayaknya fokus farming aja kalau gold laner ya kan. Gold laner ini bakal kebantu sama junglernya gara-gara di patch terbaru. Karena gini, 12,5% bonus EXP di turtle. EXP di turtle tuh kayak kan gede banget. Dan ketika kita menyentuh level 4 sampai level yang ke-6 itu kan kayak dipermudah gitu loh. EXP-nya kayak jauh lebih gampang. Makanya hero-hero yang memang di gold lane ini harus bergantung dan minta tolong banget sama junglernya buat menangin kontes retribution pertama di turtle. Agar nantinya apa? Agar di 2 menit pertama mereka tuh bisa menangin early match up. Setidaknya mereka bakal unggul 1-2 level melawan match up lawan gold lane-nya. Terus kalau buat healer, Rafaela Estes gue gak tahu bakal balik lagi atau enggak. Digi buat teamfight early game bagus, tapi dia tetap butuh ultimate. Angela, Florin, Matilda ya kepake aja sih. Cuma balik lagi emang gimana caranya kita buat setup dan ngebantu jungler kita untuk dapetin retribution itu lebih dipentingkan di 2 menit awal. Makanya semoga teman-teman roamer, mid laner, XP laner nih lebih mengerti bahwa Dragon Turtle sekarang harganya mahal banget teman-teman. Karena ya itu tadi sih 12,5% bonus EXP untuk yang mendapatkan turtle ke semua tim. Ya kan ke semua tim tuh maksudnya kayak yang mendapatkan tim A nih, ya misalkan tim gua dapetin turtle. Ya udah gold laner gua kebantu, roamer gua kebantu, mid laner XP gua kebantu gara-gara junglernya bisa retribution dengan baik. Nah, lanjut. Kemungkinan apa lagi sih yang bisa kita lakukan untuk nantinya XP laner ini mendapatkan level yang keempat, entah bareng sama roamer atau bareng sama mid lanernya?
Satu trik yang mungkin ini bisa dipakai, gue nggak tahu nanti ini bakal berfungsi di MPL atau enggak, tapi di ranked kayaknya kalian bisa gunain ya teman-teman. Yaitu adalah mencoba untuk ngambil nih jungler monster nih yang ada di sini. Kalau kalian XP-nya di atas ya, kalau kalian XP-nya di atas. Kalau kalian XP-nya di bawah, kalian ambil yang ini, Horn Lizard ini. Karena mau gimana pun, XP laner yang mencoba untuk mencuri setidaknya satu jungle monster ini aja, ini tuh udah ngebantu banget jungler kalian buat menangin kontes Retribution. Seenggaknya kalian juga dapetin EXP lebih. Biar apa? Biar kalian sebagai XP laner tuh menangin match up lawan laner kalian. Jadi kalau kalian di bawah nih misalkan, ya kan, kalian di bawah nih, kalian ambil satu ini, terus di top lane, roamer sama mid lanernya sama junglernya ngambil ini. Wah, itu sih kalau misalkan hilang dua nih, sudah bisa dipastikan jungler musuh kalian itu kan cuma dapetin berapa sih? Paling 3 jungle monster. Habis itu mereka nggak bakal bisa menangin kontes Retribution dan early game jadi punya kalian. Kemungkinan besarnya kayak gitu teman-teman. Itu baru satu gameplay dari sekian banyak gameplay yang bisa diterapkan atau bahkan nanti kita tiru dari MPL. Makanya gue nggak sabar nih. Minggu keempat langsung ada patch baru, patch gede lagi. Wah, ini sih bener-bener kayak exciting banget. Dan gue berharap banget nanti ini tim-tim MPL membawakan sesuatu yang baru di patch kali ini dan bener-bener bisa kita bedah satu-satu gitu loh teman-teman. Selanjutnya masih di map ini teman-teman, dan battlefield adjustment kedua adalah semua sama di mata turret. Waduh, ini gue suka nih kata-kata dari Munton ini yang menjelaskan kalau sekarang gak cuma physical damage dealer yang bisa ngancurin tower, tapi hero-hero yang memiliki magic damage itu juga bisa menyerang ke arah tower. Karena apa? Karena sekarang kita bisa mengubah damage yang diberikan kepada turret dari 100% physical attack plus 60 magic power menjadi 100% physical attack plus 100% magic power. Jadi sekarang match itu bisa menggunakan basic attack-nya untuk nge-push tower. Contohnya kayak Harit, Harley, siapa lagi ya? Zask. Apakah Zask akan kembali lagi ya kan menjadi gold laner? Waduh, Zask gold laner sih rese, jadi 1 lawan 2. Tapi plus minus teman-teman, karena kalau Zask di gold lane dan gold lanernya tuh pinter untuk ngancurin si Nightmare spawnnya si Zask itu, ya udah pasti gak bakal jalan gameplaynya. Karena apa? Karena sudah bisa dipastikan ya gold laner lawan yang bakal lebih kaya makanin terus Nightmare spawn. Terus dengan ini berarti kita tuh nggak perlu bergantung kepada marksman. Gameplay buat gold laner magic damage itu sangat-sangat open. Hanya saja memang membutuhkan item seperti Feather of Heaven. Jadi item attack speed sangat dibutuhkan di sini untuk beberapa magical damage dealer, terutama kayak Harley sama Harit sih yang paling jelas kelihatan. Gara-gara Starlium side-nya di buff dan ada Feather of Heaven. Selanjutnya battlefield adjustment itu ada Husklaw yang diubah teman-teman, sebelum gua bakal bahas item baru ya. Husklaw sekarang dari 70 physical attack-nya cuma jadi 30 karena ada Rogue Meteor yang menjadi indikasi atau komposisi item baru ini. Jadi Husklaw punya 20% attack speed dan 20% critical chance. Tapi memang secara lifesteal dia masih tinggi karena dia plus 25% lifesteal. Dan serangan kritikal akan memberikan 20% attack speed selama 2 detik. Jadi Passive Frenzy atau Scarlet Phantom itu bergabung sama Husklaw. Setidaknya kalau di patch yang sebelumnya gue sempat bilang kan Link di nerf. Oke, Link di nerf. Tapi Link kalau pakai Husklaw dia kan ada critical chance nih. Jadi udah pastilah Link bakal full senyum. Apalagi Husklaw ini kan cepet banget untuk ngisi darah pakai lifesteal basic attack. Makanya menurut gua Husklaw walaupun dia physical attack-nya dikurangin, terus tiba-tiba ada critical chance, ya kayak Beatrix aja menurut gua. Beatrix dari 20% critical chance, karena 20% critical chance-nya di convert jadi physical attack. Jadi ya anggapannya kalau Beatrix pakai Husklaw dia punya 50 physical attack, masih OP sebenarnya. Cuma ya Husklaw ini bener-bener dibuat untuk hero-hero yang punya basic attack. Sehingga hero-hero yang tidak menggunakan basic attack mungkin bisa menggunakan item lain. Salah satu contohnya seperti Endless Battle. Ini kayaknya emang Munton mau bener-bener lebih disiplin untuk pemilihan item, lebih mengkotak-kotakan mana yang pengguna basic attack, mana yang mainin skill gitu loh. Selanjutnya ada item baru GDS ya kan, atau Great Dragon Spear. Kenapa gue singkat? Karena ini nama itemnya panjang banget. Dan dia itu ada status 70 physical attack tambahan, 10% pengurangan cooldown, 20% critical chance. Dan ini sangat bagus sekali untuk hero-hero yang nantinya memiliki ultimate cooldown selama 15 detik atau setidaknya 20 detikan saja.
Karena dengan pasif uniknya Supreme Warrior, ini kayak ultimate-nya Zilong by the way. Setelah menggunakan ultimate, akan meningkatkan 15% movement speed pengguna item ini selama 7,5 detik. Lu bayangin, lu lagi big fight, lu lagi team fight gede, lu buka ultimate, movement speed lu ngibrit 7,5 detik. Lu bayangin nambahnya 15% movement speed. Belum lagi kalau lu pakai agility. Wah, gila, ini sih bener-bener item yang perfect banget untuk apa? Untuk fighter team fight jangka panjang. Kita ke hero, ya kan? Kita ke hero dulu. Salah pencet. Kita ke hero dulu. Coba teman-teman indikasikan hero apa saja yang ultimate-nya cepat dan bisa menggunakan item kayak GDS. Wah, kalau gua ditanya kayak gitu, sudah pasti yang pertama Zilong, karena mau gimana pun Great Dragon Spear ini emang dibuat untuk Zilong. Yang kedua yang akan gua gunakan adalah Alpha, teman-teman. Karena apa? Alpha ultimate-nya itu di bawah 20 detik. Jadi cocok banget untuk menggunakan item ini. Roger juga menurut gua sangat-sangat cocok untuk menggunakan item ini. Karena apa? Karena dia mainin basic attack, dia punya cooldown reduction, dan dia bakal punya movement speed yang gede banget ketika dia dalam wolf transformation. Cuma ya pinter-pinteran aja kalau misalkan dia tiba-tiba sebelum berubah jadi wolf transformation, itu kalau bisa kalian harus hitung dulu, ini udah 15 detik belum ya, biar cooldown dari GDS-nya ready gitu loh untuk digunakan. Selanjutnya mungkin ada Leomord. Leomord juga oke untuk digunakan di patch yang sekarang dengan GDS. Walaupun ada critical chance-nya, tapi kan critical chance-nya akan di-convert menjadi basic attack. Jadi ya masih cocok-cocok aja buat Leomord sebenarnya. Dan mungkin yang kalau fighter ya, yang paling cocok terakhir Aulus sih. Cuma gue ngerasa Roger nih cocok banget teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cobain sendiri ya kan gimana Roger dengan menggunakan Great Dragon Spear. Karena menurut gue itu bakal bener-bener gila harusnya. Selanjutnya mungkin untuk beberapa assassin, gue ngerasa ada beberapa assassin yang cocok, ada juga yang nggak cocok sih teman-teman. Contoh yang cocok mungkin Hellcard ya. Hellcard oke banget. Ultimate-nya nambahin movement speed, terus ada efek dari Great Dragon Spear. Cuma waste of talent gak sih? Karena kebetulan Hellcard kan ultimate-nya kayak satu momen doang. Dan seperti kita tahu, kalau mau aktifin Great Dragon Spear, itu perlu pakai ultinya dulu baru dia aktif. Hanzo menurut gue cocok banget buat Great Dragon Spear. Kenapa begitu? Karena Hanzo ini kan sering tuh untuk ngegunain ultimate-nya. Apalagi Hanzo mainin Golden Staff. Oh, berarti kalau misalkan Hanzo mainin Golden Staff, jatuhnya dia cuma nge-convert critical chance jadi attack speed. Jadi attack speednya makin lebih kenceng. Link cocok nggak pakai Great Dragon Spear? Gue ngerasa Link ini cocok nggak cocok sih. Karena ultimate-nya kan cuma sekali, dan kalau digunakan sebelum team fight besar, terus si efek GDS-nya nih aktif, jatuhnya dia nggak punya ultimate untuk team fight jangka panjang. Kalau dia ngegunainnya untuk kabur ya kan di momen-momen krusial, ya pasif unik Supreme Warrior-nya cuma buat kabur gitu loh teman-teman. Terus untuk marksman lain kayaknya yang paling cocok tuh Clean bisa harusnya. Kari, wah Kari nggak tahu sih, Kari ultimate-nya lama sih teman-teman. Kari ini ultimate-nya lama soalnya tuh. Berapa detik nih? 35 detik. Boleh sih. Boleh. Boleh nih, Kari boleh lah 35 detik boleh lah buat nambah-nambah movement speed buat ngejar. Irrital masuk sih. Irrital kan habis di buff, jadi cooldownnya cuma 30 detik. Masih oke. Leslie juga kayaknya bisa sih. Leslie karena kan kalau dia buka ultimate, dia kan membukain map juga dan mungkin bisa digunain buat kabur. Cuma sayang gak sih mendingan Berserker Fury sekalian, terus Husklaw gitu. Leslie sih makin serem ya makin kesini. Terus Cloud, ya Cloud sih pasti bagus sih sebenarnya. Cuma secara cooldown dia lama. Karena dia bikin Golden Staff kayaknya Cloud kurang sih. Cloud karena dia bikin Golden Staff ya kayaknya emang kurang sih untuk secara ultimate. One ultimate-nya, ultimate-nya lama dan susah juga ya. Popol Kupa sih harusnya bisa ya. 40 detik. Dengan Endless Battle ada cooldown reduction. Dengan beberapa item mainin cooldown reduction juga. Great Dragon Spear dapetin cooldown reduction. Popol Kupa boleh dicoba tuh teman-teman. Brody gue setuju. Brody gue sangat setuju teman-teman. Karena lihat cooldownnya cuma 24 detik. Dan di level ketiga dia 18 detik. Jadi Great Dragon Spear cocok banget buat Brody. Dan Brody gak mainin Golden Staff, jadi gak perlu takut tuh critical chance-nya bakal hilang. Kalau Beatrix gak cocok nih buat Great Dragon Spear. Bukan karena tipe kritikalnya, tapi Great Dragon Spear cuma aktif kalau penggunaan ultimate-nya tuh aktif dan sering digunakan. Sementara Beatrix kan jarang gitu loh untuk menggunakan ultimate. Sisanya enggak sih, kurang cocok kali ya lebih tepatnya. Gue gak tahu di Granger cocok atau enggak, karena Granger juga ultimate-nya lama teman-teman.
60 detik, bayangin Granger dengan Death Sonata. Makanya perlu pertimbangan lebih untuk maksimalin item Great Dragon Spear ini teman-teman. Dan itu adalah list hero yang mungkin bisa kalian bawakan untuk nanti di in-game ketika kalian ingin mencoba Great Dragon Spear, item terbaru dari Mobile Legends Bang Bang yang kebetulan emang cocoknya buat hero-hero fighter tim fight jangka panjang lah. Kayaknya emang item yang dipaksa untuk Zilong sama Roger ini nih, serius. Selanjutnya ada Rapid Boots, ya kan. Rapid Boots ini ternyata dikasih efek baru yang gila banget. 35% pengurangan slow. Jadi kalau lawan kalian Yves, kalau lawan kalian Lilia, cuek gitu kan. Ingat kata-kata Udil, peduli tai guys. Ini bakal ngurangin efek slow dan menurut gue luar biasa loh item kayak gini. Karena apa? Karena ya mau bagaimanapun Rapid Boots kan dulunya cuma dipakai buat ya rotasi cepet ya kan, biar kayak Grok tuh bisa ganking cepet, terus bisa hadir di team fight. Tapi buat sekarang ada pengurangan slow, sehingga mau itu retribution kayak mau itu apapun bakal berkurang efek slownya. Cuek masih bisa lari hero kita. Selanjutnya ada Toilet Armor yang di buff teman-teman. Jadi Toilet Armor ini jatuhnya bener-bener item buat tank sekarang, item buat hero-hero frontliner, hero-hero depan. Karena setelah menerima lebih dari 600 damage dalam sekali serangan, damage yang melebihi jumlah 600 tadi akan dikurangi sebesar 150 ditambah 15% maksimum HP. Gua boleh buka kalkulator bentar ya teman-teman ya. Coba kita hitung pelan-pelan. 150 ditambah, lo bayangin ya, 150 ditambah 15% dari. Oh jadi gini ngitungnya teman-teman. Let's say gua punya darah 8000, ya kan. 8000 itu 15%-nya adalah 1200 ditambah cepet 50. Boh, berarti kita bahkan bisa mengurangi damage selanjutnya ya kan. Segini dong, 1350. Jatuhnya kita kayak kalau nerima damage 600 ya berarti kita bakal punya 1350 HP untuk mengurangi damage yang masuk. Jatuhnya kayak ya mau gimana pun ini berdasarkan maksimum HP tapi ya teman-teman ya. Jadi ya kalian harus bikin item darah banyak-banyak sih. Jatuhnya kayak lu punya Guardian Helmet, Toilet Armor sama Radiant Armor, itu aja udah nambah berapa tuh? 1200 tambah 1550 tambah 950 3700, belum sama status-status lainnya. Wah gila sih. Tuh 555 tambah 150, ini aja udah lebih dari 600. Ini bener-bener jadi item anti burst damage jatuhnya ya. Toilet Armor ini bagus lah pokoknya buat lawan-lawan Leslie, Cak. Nah ini juga cocok nih teman-teman, karena Leslie has claw-nya ada critical chance. Jadi Leslie tuh nggak cuma bisa buat ngegunain kayak endless battle, bahkan Leslie sekarang bisa menggunakan has claw dong jadinya. Karena critical chance-nya meningkat, damage-nya juga makin meningkat, Toilet Armor juga di buff. Makanya masuk akal hero-hero yang punya burst damage dan critical tinggi itu tercounter sama Toilet Armor. Dan nanti satu lagi yaitu adalah Blade Armor yang di buff. Karena hero Marksman di buff, otomatis Blade Armor juga di buff. Makanya bagus banget menurut gua ya kan. Ketika Blade Armor ini mengurangi 20% critical damage ya kan, ya, ada pengurangan 20% critical damage. Dan juga nih ketika diserang oleh basic attack memberikan physical damage setara dengan 30% dari damage yang diterima. Sebelumnya kan 20%, sekarang jadi 30%. Dan nanti otomatis pantulan damage-nya akan jauh lebih tinggi ke hero basic attack yang menyerang kalian ketika kalian memiliki Blade Armor. Masuk akal lah, hero-hero kritikalnya itemnya ditambahin ya, Blade Armor sama Toilet Armor di buff. Jadi balancing jatuhnya. Kabar baik, gue gak tau sini kabar baik apa kabar buruk, karena Steel Plate dinaikin harganya. Wah tiba-tiba dinaikin 100 dari 530 jadi 630 nih harganya. Padahal sebelumnya ini item favorit buat para gold laner untuk menghindari ganking early game. Cuma ya dimahalin sedikit, mungkin dengan tujuan agar ya item ini mendingan buat tank aja gitu loh, daripada dipakai sama marksman early game. Cuma tetap butuh sih menurut gua marksman early game, karena mereka kan sangat-sangat squishy ya di early game, sangat-sangat tipis. Jadi mereka butuh banget physical defense ini. Sebelum kita ke custom room untuk GDS atau Great Dragon Spear untuk kita praktekkan, gua pengen menunjukkan atribut-atribut emblem yang mengalami nerf dan buff. Yang pertama, basic common emblem
Hybrid regennya dikurangin dari 15 jadi 12. Nih ide siapa yang minta ke Munton kalau hybrid regen dikurangin, guys? Udah enak itu 15, kenapa jadi 12? Wah, ini sih basic common emblem yang tadinya jadi favorit bisa pelan-pelan hilang sih. Tapi emang tetap hybrid regen oke lah buat beberapa hero kayak Esmeralda, Cloud, Uranus. Jadi nggak perlu beli buku gitu loh. Cuma ya tetap aja nih hybrid regennya berkurang 3 jam menurut gue lumayan ngaruh sih. Harusnya lumayan ngaruh teman-teman. Terus ada juga beberapa perubahan, salah satunya di agility yang sebelumnya 5%, sekarang jadi 4% teman-teman. Terus Master Assassin yang sebelumnya 4% jadi 5%. Nah ini nih yang menarik nih. Kayaknya Munton mau bikin talent-talent yang dipakai terus di nerf dulu. Yang gak dipakai-pakai di buff. Kayak oke, biar menarik ini juga, menarik apa ya, menarik percobaan untuk beberapa teman-teman kita di MPL juga. Apakah nantinya Master Assassin ini digunakan atau tidak. Selanjutnya juga ada Life Drain atau Emblem Detol kalau kata anak-anak ya kan. Dimana pemulihan mananya yang sebelumnya dari 1,5% meningkat jadi 2,5%. Life Drain cocok untuk hero-hero yang bakal dapetin assist atau last hit dari minion. Ya hero-hero roamer juga oke harusnya ya. Selanjutnya adalah the most favorite emblem in MPL teman-teman. Tenacity di nerf. Aduh, Munton. Saat HP di bawah 50% meningkatkan 15 physical dan magic defense yang sebelumnya 18 setara dengan clock atau letterjacken. Gua nggak tahu sih alasan kenapa ini dikurangin. Kayaknya emang lebih ke balancing aja biar nggak terlalu OP banget yang pakai tenacity di early game. Cuma dikurangin 3 harusnya nggak ngaruh. Harusnya nggak ngaruh ya teman-teman ya. Ada Brave Smith juga. Brave Smith ini dikurangin dari 5% jadi 4% maksimum HP karena sepertinya pas dipakai di jungler tank kayak Baxia, Fredrin, ini emblem memang OP banget sih harusnya teman-teman. Dan yang terakhir adalah Killing Spree. Sekarang memulihkan 10% maksimum HP, nggak cuma 8% lagi. Jadi hero-hero yang kayak gue bilang tadi, Roger. Waduh, ini enak banget teman-teman. Ini patch buat Roger banget, nggak cuma buat Natalia, nggak cuma buat siapa, Roger. Serius, ini Roger harusnya bakal jadi favorit pick di rank sih. Rank dulu aja, nggak usah ngarep di MPL dulu teman-teman. Karena Killing Spree ini nandain banget sih kalau 10% maksimum HP ini bakal jadi favorit untuk tim fight jangka panjang nih Killing Spree. Oke, kita masuk ke in-game-nya juga teman-teman. Dan ini yang mau gue coba nih. Gue sengaja beli Windtalker GDS. Waduh, apalagi yang buat ningkatin ini ya, movement speed ya. Movement speed sih harusnya Berserker Fury sih, cuma enggak deh. BOD. Wah. Dan bayangin kalau gue bikin War X teman-teman ya. Gue mau coba aktifin si GDS-nya, Great Dragon Spear-nya. Tapi gue mau coba tanpa skill 2 ya. Gue bakal lihat secepat apa untuk movement speednya. Set, GDS-nya aktif 7,5 detik teman-teman. Rogernya lari terus. Ngeng. Oke, efeknya sampai sini ya. Sampai sini efeknya. Coba kalau pakai skill 2. Gue jadi penasaran nih kalau misalkan pakai skill 2 dia bakal secepat apa gitu loh. Oke, GDS-nya harusnya aktif. Langsung aja coba. Speed up. Lari makin kencang, makin cepat, makin lebih jauh. Lebih jauh gak tuh? Gak tau lah ya. Pokoknya kira-kira GDS-nya ini bakal aktif terus kalau emang kita manfaatin ultimate-nya di timing yang tepat. Nah makanya gue ngerasa marksman, fighter yang cooldown-nya di bawah 20 detik ini kepake banget loh si item GDS ini. Skill 2, set, lari. Apalagi kalau dia Killing Spree-nya aktif nih. Kalau Killing Spree-nya aktif, nambah lagi movement speed, nambah lagi gerakan-gerakan tambahannya. Ini aku jadi mau cobain War X ini ya. Coba. War X. Kita coba War X ya kan. Basic attack dulu. Basic attack lagi. Basic attack, skill 2. Wow, lihat GDS aktif, War X8. Ditambah Lito Wanderer. Wah, ini fun banget men. Ini Roger sih bakal jadi cikal bakal calon hero yang kagak di buff, kagak diapa-apain, kagak di adjust, cuma karena perubahan item jadi serigala. Wah, serigala gila ini namanya guys. Nih serem sih serius ini.
Kalau kalian bisa mainin timing GDS-nya ya, Great Dragon Spear-nya dan War Axe-nya stack 8. Cus. Aduh, GDS-nya nggak aktif. Sabar. Ya, aktifnya di sini. Nah, ini kalau apes nih, guys. Kalau apes, GDS-nya aktifnya di sini nih. Tuh, pas momen kayak gini. Jadi kalian harus nunggu 15 detik dulu. Set. Nah, kalian baru bisa aktifin di 305. Aduh, cari stack dulu ini mah. Cari stack ya kan. Cari stack, sabar. Dem. Stack 8. Nah, udah detik 5, langsung lari. Hup. Walaupun stack War Axe-nya hilang ya. Lihat, killing spree. Lari lagi. Gila sih, ini movement speed-nya kencang banget cuy. Ya, ekspresikan eksplorasikan dirimu dengan Great Dragon Spear. Coba tulis di kolom komentar kira-kira hero apa yang cocok untuk menggunakan GDS ini selain Roger, teman-teman. Dan Alpha yang tadi gue mention ya. Coba tulis. Sekaligus ini kan patch baru, teman-teman. Nah, muncul skin baru juga nih. Jangan lupa nih ya kan, Kadita MPL-nya diborong langsung di shop Mobile Legends. Kalau misalkan kalian bingung mau beli diamond di mana, cek link di description, langsung beli di Chia Store, teman-teman. Gak cuma skin Kadita, teman-teman, ada skin Kagura juga nih. Wah, gue gak ngerti sini skin Kagura apa nyebutnya, tapi ini baru juga nih. Dan pas patch baru langsung muncul skinnya. Makanya langsung aja kalian cek link di description ya kan, beli di Chia Store sekarang juga. Diamond yang murah, yang cepat terpercaya, dan juga pasti valid no debat, tidak akan nipu. Karena Chia Store, harga rakyat, kualitas pejabat. Inti dari perubahan patch kali ini, early game bener-bener penting banget untuk banyak tim. Gak cuma tim MPL, tapi bahkan tim MCL sekalipun. Itu sangat penting sekali karena kalian akan bener-bener perang di 2 menit awal untuk memperebutkan turtle. Karena turtle harganya mahal banget, teman-teman. Gak cuma itu, nanti di mid game sampai late game, kalau emang kalian kalah dari setup turtle-nya, ya udah pasti berharap sama marksman atau gold laner kita yang gendong di late game, biar nanti gamenya tetap bisa comeback. Dan gak cuma soal early game, ingat, awal bukanlah akhir. Makanya semoga patch terbaru kali ini, walaupun beberapa tim mungkin akan lebih diunggulkan di early game, tapi kalian bisa ngerti cara untuk bermain bertahan sampai ke late game. Gua KB, sampai ketemu lagi mungkin nanti di kelas KB selanjutnya, karena kayaknya bakal banyak banget yang gua ulik dari patch terbaru kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.